Halo, selamat datang kembali di channel Techie Bites. Oke, bersama gue Rifki, dan hari ini kita akan bahas karbohidrat ya. Ikutin terus. Let's go. Banyak orang mengira bahwa kalau mau muscle building itu kudu makan protein sebanyak-banyaknya. Oke, ini yang perlu dilurusin dulu ya. Kita itu memang butuh tenaga buat angkat beban, dan disinilah karbohidrat itu jadi secret weapon kita. Nah, jadi bukan cuma isi ulang energi aja ya, tapi juga bikin kita lebih kuat dan siap kempus di studio. Mau tahu karbohidrat mana aja yang terbaik? Oke, ini gue spill ya, ilmu lengkapnya. Let's go. Oke, kita mulai dari dasarnya ya. Karbohidrat itu sumber energi nomor 1 buat tubuh kita. Jadi pas kita makan karbo, itu dipecah jadi glukosa dan disimpan sebagai glikogen di otot ya. Oke, nah selama latihan, glikogen ini jadi bahan bakar buat nge-push repetisi demi repetisi. Kalau nggak ada energi itu, yang ada di otot-otot itu, percuma protein segudang pun nggak bakal jadi muscle-nya. Jadi kan sayang ya, nggak berkembang gitu muscle-nya. Karena kita memang butuh karbohidrat itu sebagai fuel, sebagai bahan bakarnya untuk mendapatkan muscle. Untuk info aja ya, bahwa semua karbo itu nggak sama ya. Ada yang rantai pendek dan ada yang rantai panjang. Nah, kalau yang rantai pendek itu seperti pisang, madu, atau kue dari tepung beras ya. Mereka itu nyuplai energi super cepat karena gampang dicerna. Pas banget buat pre-workout snack ya, karena nggak bikin perut kita berat, tapi bikin tenaga instan, oke? Dan yang kedua itu yang rantai panjang. Rantai panjang ini adalah bahan bakar jarak jauh ya, contohnya oatmeal, ubi ungu, nasi merah, nah itu adalah rantai panjang ya. Mereka itu bikin gula darah itu stabil dan kita nggak cepat lapar lagi, cocok banget buat dimakan sebelum nge-gym atau setelah latihan buat recharge lagi ya. Jadi, kapan kita harus makan karbo? Bocorannya tuh kayak gini. Makan utama ya, itu kira-kira 2-3 jam sebelum kita latihan. Kita harus punya karbo yang rantai panjang. Kalau untuk setelah latihannya, lo tambahin aja nasi putih atau pasta buat isi ulang glikogen ya. Dan pastiin juga ada sumber protein kayak ayam, tahu, atau telur. Nah, berapa banyak sih yang kita dibutuhin? Ini tergantung pada badan kita dan kebutuhan kalori kita juga. Jadi kalian harus tetap ngitung. Tapi kalau lo lagi di fase bulking, lo perlu surplus kalori juga ya. Nah, isi surplus itu dengan karbohidrat yang berkualitas ya. Misalnya oatmeal buat pagi, nasi merah buat siang, dan malamnya bisa makan pasta. So, ini dia daftar karbohidrat yang terbaik buat yang pengen punya muscle optimal ya. Yang pertama adalah ubi sama kentang. Ini nih klasik banget. Mereka itu tuh mengandung tinggi vitamin dan karbohidrat ya. Terus yang kedua adalah nasi putih dan nasi merah. Ini tuh diolah tubuh sangat cepat, terutama yang nasi putihnya buat pasca latihan ya. Oke, terus yang berikutnya adalah oatmeal. Kalau oatmeal ini buat sarapan paling kuat dan paling tahan lama. Dan berikutnya adalah pasta gandum utuh. Ini tuh pasta yang terbuat dari tepung gandum utuh, bukan dari tepung putih ya. Jadi ini juga beda. Ini tuh biasanya makanan favoritnya para atlet buat dinner yang simpel. Oke? Jadi apapun yang kita pilih, tetap fokus ya ke kualitas, bukan ke kuantitasnya. Karena banyak yang dari kita tuh takut sama karbo, terutama yang ngejar definisi. Tapi ilmu dasarnya itu teman-teman juga kudu tahu. Kalau kita nggak konsumsi cukup karbo, tubuh kita itu nggak bakal bisa mecahin otot buat jadi energi ya. Itu yang dinamakan gluconeogenesis. Sayang banget kan? Jadi jangan sampai salah persepsi. Ini ilmu yang paling dasar dan nggak perlu jadi food scientist kayak gue. Nah, jadi kan ini udah pernah dipelajarin juga di pelajaran biologi di sekolah SMP, SMA, udah ada itu. Oke, jadi kalau kita pengen punya otot maksimal, jangan cuma fokus ke protein, karbohidrat itu partner terbaik buat kita semua ya. Pahami juga kapan dan apa yang lo makan
gue nggak cuma ngomong sebagai food teknologis, tapi juga sebagai orang yang percaya bahwa makanan adalah investasi buat tubuh kita. Jadi jangan lupa ya, sehat itu bukan cuma hasil, tetapi proses. Oke, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Rifki pamit, hasta luego, ciao!